Oke, tes-tes guys. Kita memegang kucing. Kucing itu, ini kucing liar guys, bukan kucing aku ya guys. Kucing liar di sini ya. Lihat nih, dia hamil guys. Kasihan, nggak punya rumah. Jadi biar di sini aja. eh kita bahas PLTS ya guys. Aku kok tersentuh ya lihat kucing kayak gini, kasihan banget. Membahas PLTS malah bahas kucing. Ini kucing kesayangan Rasulullah guys. Dan satu lagi aku ditemani oleh preman di sini guys. Jadi dia adalah preman di kampung tapi kelasnya dia menguasai rumahnya sendiri. Belum kalangan RT aja belum guys. Baru preman di rumahnya sendiri. Jadi kalau di RT masih ada saingan. Satu RT itu masih ada saingan premannya. Oke, kita akan membahas PLTS yang kategorinya bisa dibilang sukses atau bisa dibilang PLTS yang berhasil. Itu seperti apa? Jadi aku tidak memandang seberapa mahal PLTS kalian, seberapa banyak panel surya kalian, seberapa bagus SCC dan lain-lain semuanya, dan seberapa banyak kalian menghabiskan uang untuk PLTS atau merek yang bagus pun itu tidak aku pandang. Jadi yang sukses menurut aku di sini adalah satu konsep besar, guys. Satu konsep besar. Penghasilan listrik per hari itu kalau kalian gunakan dari panel surya ya. Kalau kalian gunakan itu perharinya sisa, turah. Jadi misal kita dapat 100 WH per hari, maka penggunaannya di bawah 100 WH itu. Itu saat cuaca terik. Maka itu sudah termasuk kategori sukses. Kenapa kok aku bisa bilang begitu, guys? Jadi alasannya begini nih, guys. Alasannya. Kalau kita punya panel surya penghasilan 100 WH per hari, kalau kita gunakan itu misalnya rata-rata ya, kalau kita gunakan sekitar di bawahnya atau 80 WH atau 70 WH, maka kita tidak mengalami kerugian energi. Artinya apa? Kalau kita punya uang 100.000, mendapatkan uang 100.000 per hari, dan kita bisa menyisihkan 30.000 per hari, misal nih ya, atau bahkan 50.000 per hari, itu sama saja kita punya sisa, punya turahan. Nah, ditabung. Uangnya ditabung, listriknya pun juga sama ditabung. Tapi kategori sukses di sini yang aku maksud sayangnya nih guys, sayangnya. Itu kalau dengan sistem tabungan seperti ini, akinya harus besar itu guys. Akinya harus besar. Memang kalau aki besar sebenarnya kerugiannya di saat pertama kali membeli. Jadi membeli pertama kali itu akan mahal. Tapi keuntungannya banyak. Aki besar yang aku maksud itu ya sekitar 2 hari otonomi, 3 hari otonomi, 4 hari otonomi, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek video aku yang bahas otonomi baterai ya. Otonomi baterai. Jadi aku udah bahas 2 hari otonomi itu kayak gimana. Tuh nanti kalian bisa cek videonya di channel aku. Cari aja guys. Nah kalau kita punya satuan otonomi terhadap baterai, kita bisa memanajemen tabungan. Tabungan listrik kita untuk nanti pas cuacanya buruk gitu. Jadi kalau konsep konsep aku nih guys, jangan langsung dicontoh ya guys. Konsep aku. Aku lebih seneng khusus yang off grid ya guys. Lebih seneng baterai besar dulu, PV-nya nyusul deh gitu. PV-nya pelan-pelan. Jadi aku seneng baterai besar dulu, PV-nya nyusul. Dan ternyata itu menurutku malah cukup efektif sekali gitu. Efektif sekali. Karena ketika pas contohnya ya, ketika pas cuaca bagus, penghasilan PV meluap-luap,
dan penggunaan listrik masih seperti biasa, itu bateraiku berangsur-angsur hari demi hari itu penuh, guys. Penuh. Tapi kalau cuacanya medium aja ya, standar rata-rata gitu. Dia stuck di situ. Voltasenya naik, ngisi, dipakai ya turun segitu. Artinya ada kesamaan antara pemasukan dan pengeluaran. Tapi kalau misalnya pas sedang terik gitu, meluap-luap, akinya berangsur-angsur hari demi hari penuh. Kan PV ku itu 250 WP. Akinya 360 ampere. Nah, itu kan ampernya besar, tidak seimbang dengan PV. Jadi 1:4 ya, kapasitasnya 1:4. PV menghasilkan 1 kWh kurang lebih. Terus akinya itu daya tampungnya 4 kWh. Nah, tapi yang rasanya menguntungkan itu seperti apa? Jadi pas cuacanya itu di sini hujan itu, guys, aku nggak kalang kabut. Karena apa? Kebiasaan bebanku cuman ya rata-rata sekitar 700 WH per hari. Dan akiku masih punya daya tampung yang besar gitu. Masih punya daya tampung yang besar. Tadinya aku pakai 1 kWh per hari dan sekarang aku turunkan menjadi sekitar 700 WH per hari. Karena aku mikir nggak cukup nanti kalau misalnya hari demi harinya kok cuacanya kurang bagus gitu, nggak cukup. Makanya aku lebih baik menyisakan hasil penambangan. Jadi aku ngatur beban apa aja yang mau aku pakai. Nah, setelah dipakai cuacanya kebetulan beberapa hari terakhir ini bagus terus, maka penghasilanku sisa, guys. Akinya berangsur-angsur tambah, 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 isinya tambah, tambah. Aku 12 volt gitu udah nggak tak pakai. Tapi nggak pernah menyentuh 12 volt alias sesekali pernah, jarang gitu. Karena aki segitu nggak akan bisa habis dengan bebanku yang hanya 700 WH per hari. Per hari loh, guys, bukan per jam, per hari loh 700 WH. Jadi kalau akinya dapat tabungan dari sisa per hari hasil penambangan panel surya yang telah kita hisap, itu numpuk terus, guys, numpuk di aki. Jadi kayak kita nyelengi, nabung di tabungan. Nanti sesekali udah penuh gitu, ya udah baru aku bedah buat buat apa namanya? Buat dipakai beban yang berat. Dan itu aku nggak ngerasa takut buat beban berat untuk sesekali ya. Artinya untuk menghabiskan aki ke 12 volt gitu. Nggak ngerasa takut karena apa? Karena akiku besar. Dia mampu kalau 20%-nya dihisap saat itu juga 4 kWh itu kan udah banyak, guys. Bisa 800 watt ya. Sekitar segitu daya hisapnya, sekali hisap itu bisa 700 wattan. Dan kadang aku pakai gerinda tangan gitu. Aku habiskan untuk itu karena sudah nando sudah penuh, benar-benar penuh. Karena beban aku yang biasanya aku pakai udah nggak bisa menghabiskan aki karena cuacanya bagus, ya udah aku pakai buat beban yang lain yang lebih berat. Dan akinya juga nggak ngerasa panas, nggak ngerasa gimana-gimana. Artinya aki itu mumpuni untuk beban sekitar 20% dari kapasitasnya gitu. Jadi akan aman sekali, guys, nggak ada masalah. Terus itu bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan tersendiri dengan aki yang besar. Aku akan berikan contoh untuk panel surya yang kecil. Jadi sukses dalam ber-PLTS itu tidak harus PV yang besar. 10 WP pun bisa dikatakan sukses. Nah, jadi gambarannya kayak gini. 10 WP kita kalikan 3 atau 4 hari. 4 hari, 4 jam penyinaran per harinya ya. Itu sama dengan dapatin 30 sampai 40 WH per hari. Terus sebaiknya
kita menghitung bebannya. Karena beban ini penentu kesuksesan, guys. Beban ini menentukan kesuksesan kita. Misalnya kita mau nyalakan sekitar 10 jam ya. Kalau kita bagi misalnya 30 WH kita bagi 10 jam, maka ketemu lampu 3 watt. Nah, sebaiknya kita atur ulang. Kalau itu terlalu ngepres, guys. Kita jadikan lampu itu 2 watt dengan durasi 10 jam, maka dia cuma ngisep 20 WH per harinya. Nah, terus kan ada sisa. Nah, sisa di sini, sisa 10 WH ya. Sisa 10 WH itu biarkan tertampung di aki. Biarkan tertampung di aki. Maka akinya pakai 12 ampere pun nggak masalah. Karena banyak sekali yang nanya 10 WP pakai 12 ampere aki sepeda listrik boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita memperhitungkan beban terhadap PV. Aki itu hitungan belakangan sebenarnya. Malah PV dulu penghasilan per hari berapa, baru kita ngitung beban yang cukup buat PV kita. Nah, syukur bebannya itu akan menyisakan listriknya biar disimpan di aki. Nah, nanti pas cuacanya mendung kan nggak dapat sinar. Nah, aki ini berangsur-angsur pas cuacanya baik jadi penuh. Ya, hari demi hari itu berangsur-angsur penuh karena dapat sisa listrik dari panel surya yang setelah kita pakai nggak sampai habis gitu. Penghasilannya per hari panel surya dipakai nggak sampai habis, maka turah toh guys. Nah, turah itu kan tersisa masuknya ke aki disimpan. Jadi kalau kalian yang nanya ke aku 10 WP akinya 12 ampere boleh nggak? Boleh. Nah, cara mengkondisikannya itu seperti itu tadi. Jadi kalian jangan terpaku ngikutin orang lain, guys. Jangan terpaku ngikutin orang lain. Mereka bisa beban segini, mereka bisa beban segini. Enggak, justru enggak kayak gitu. Kita ini harus menerapkan yang namanya menabung listrik. Syukur listriknya turah. Kalau enggak turah, ya berarti ngepres. Kalau pemakaian setiap harinya lebih besar dari pemasukan, namanya besar pasak daripada tiang, alias rugi, guys. Kalau ada kerugian gitu, maka yang kalah nanti akinya berangsur-angsur voltasenya drop alias turun. Karena PV menghasilkan sekian WH, pengambilannya setiap hari itu lebih dari penghasilan itu. Maka yang nanggung siapa? Yang nanggung si aki. Kan kasihan akinya. Akinya berangsur hari demi hari drop. Makanya kalau panel surya dengan aki besar ya, itu kalian sisakan penghasilan perharinya agar ditabung di aki itu, guys. Jadi semacam kita menabung duit gitu. Pas nanti ini misal aja ya, guys, misal aja pas nanti misal ada kebutuhan mendadak, butuh uang banyak. Nah, kita kan udah punya tabungan. Nah, ini misal pas cuaca buruk, listrik dari panel suryanya kurang hari ini nih. Delalah pas hujan gitu ya, guys. Nah, aki kan sudah terisi dari sisa-sisa yang kemarin. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menutupi hari di mana hari ini adalah hari yang mendung atau hujan gitu, guys. Nah, itu kalau aku menjadi pertimbangan aku, akan aku pikirkan menyisakan listrik buat di aki. Jadi itu yang aku terapkan pada konsep PLTS ku. Nah, selanjutnya silahkan kalian tafsirkan sendiri apa keputusan kalian, karena jatuhnya nanti di tangan kalian, bukan di tanganku. Aku hanya memberikan sebuah wawasan yang aku pakai saat ini, guys. Jadi yang aku pakai seperti yang aku sampaikan barusan. Cuman itu, guys. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Pak Preman senyum, Pak Premannya senyum. Oke, guys, sampai jumpa besok lagi ya, guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang-ulangi terus. Wis.